Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mela dalam program kesayangan kita Ingin Mama Bangga. Informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Iya, pada hari ini kita bersama dengan Bunda kita tercinta yang semangat terus untuk mensosialisasikan program-program dari Bangga Kencana. Iya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana hari ini Bunda? Baik, sehat, dan alhamdulillah bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Harus tetap semangat Bun ya Iya. kita dalam mensosialisasikan Bangga Kencana ini. Nah, terkait dengan pertemuan kita hari ini Bun, kita akan membicarakan tentang stunting nih kayaknya kan ya. Karena memang stunting ini menjadi hal yang sedang booming saat ini, di mana memang BKKBN berperan dalam program stunting itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari Bunda nih, kira-kira apa sih program BKKBN itu yang diteruskan ke dinas dalam hal stunting itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kita ingin menyampaikan bahwasanya kita adalah salah satu dinas yang juga untuk pencegahan penurunan stunting yang nantinya tapi suratnya belum sampai ke kita. Cuma dikatakan bahwa nanti PPS ini percepatan penurunan stunting dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, bahwasanya ketuanya kan di kabupaten itu adalah Pak Bupati, sekretarisnya itu nantinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tapi suratnya belum turun. Nah, cuman kita sambil mensosialisasikan. Nah, ketika kita ada pertemuan di Kota Baru kemarin dengan Kepala BKKBN Provinsi dan Deputi dari BKKBN Pusat, itu menyatakan bahwasanya kalau lokus kita stunting pada sekarang ini di Kabupaten Tapin ada 20 lokus. Nanti diharapkan memang semua desa itu menjadi lokus stunting. Bukan berarti di desa itu harus ada anak yang stunting. Tapi yang diharapkan itu adalah bahwasanya kita jangan sampai lagi ada pengantin itu atau pasangan usia subur itu melahirkan anak yang stunting. Sehingga di tempat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini kan ada calon pengantin. Kemudian di sini juga ada bukmil, ibu hamil yang selalu diberikan arahan sosialisasi. Ada busu, ibu menyusui. Nah, ada pus pasangan usia subur dan ada wus wanita usia subur. Nah, dengan adanya yang demikian, kita bersama-sama lintas sektor lainnya itu semuanya bergerak. Bagaimana percepatan penurunan stunting itu bisa dilaksanakan benar-benar. Nah, ini ada 6 langkah pola asuh 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Jadi memang stunting akan menjadi hal yang sangat konsen sekali Bu ya di tahun depan Bu ya, sepertinya. Tahun depan. Baik, tadi Ibu menyebutkan bahwa mencegah stunting salah satunya dengan pola asuh tadi Bu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu yang dimaksud dengan pola asuh yang baik untuk mencegah stunting itu sendiri? Jadi kita mencegah stunting itu kan mulai dari selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, kalau misalnya
kita biasanya sudah sering saya katakan bahwa bagaimana gizi seimbang itu. Seimbang itu artinya semua memenuhi zat-zatnya. Jadi ada kalau 4 sehat 5 sempurna, bagaimana karbohidratnya yang ada di nasi, mungkin di roti, di ubi, di kentang. Nah, kemudian ada lagi lauk pauknya. Nah, itu kan lebih dikenal dengan lauk pauk itu ikannya. Nah, ikan, kemudian ada telur di sana, ada daging, ada ayam. Nah, jadi lauk pauk, kemudian sayur mayur, bersayur yang hijau, yang tidak hijau. Kalau misalnya ada wortel, kita tahu untuk kesehatan mata. Nah, kemudian buah-buahan, tidak mesti yang mahal. Pisang di tempat kita banyak, makan pisang bisa melancarkan pencernaan, ada vitamin di dalamnya. Nah, dan yang kelima itu susu. Nah, itu gizi seimbang, artinya ibu hamil harus mengkonsumsi, memakan makanan yang bergizi itu. Nah, di kehamilan 9 bulan 9 hari. Yang kedua, ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya 4 kali selama kehamilan minimal. Artinya paling kurang ya. Iya, Nah, paling kurang 4 kali dalam selama kehamilan. Kalau perlu sebulan sekali. Ya kan? Yang penting terutama itu yang beresiko stunting itu sendiri, Bu ya. Ya, betul. Ketahuan kan dari berat badan ibu hamil tersebut. Nah, kemudian memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan, memberikan rangsangan, kan? Dalam kandungan sudah dirangsang nih, ada berbagai macam rangsangan yang diberikan. Sampai-sampai musik itu pun akan membuat anak itu bisa, kalau musiknya misalnya kita ayat-ayat suci Al-Quran, dia bisa menjadi agamis, atau belayan kasih sayang suami, kan seolah-olah disayangi anaknya dalam perut, dibelai-belai perut istrinya. Sudah merasa berarti Bu ya dalam perut. Betul. Jadi kemudian kalau sudah nantinya lahir, dia harus tadi pakai ASI eksklusif selama 6 bulan. Nanti dilanjutkan dengan makanan pendamping sampai berumur 2 tahun. Nah, ini. Kemudian yang kelima, kita harus juga memperkenalkan kepada anak seusia kita makanan yang bergizi sesuai dengan usianya. Dia suka apa? Lihat anak itu sukanya, tapi usahakan yang bergizi. Yang keenam, memberikan stimulasi rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya dan selalu memantau lewat KKA, kartu kembang anak. Nah, itu 6 langkah pola asuh 1000 hari pertama kehidupan. Nah, begitu kita ini mulai di kehamilan sudah kita jaga. Oleh sebab itu kita berharap kalau misalnya tadi yang menjadi lokus itu 20 stunting yang ada anaknya, tapi harapan kita sekarang kita jangan sampai lagi ada kelahiran stunting sehingga menjadi lokus itu, seluruh desa itu menjadi lokus tempat kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa memberikan pencegahan, percepatan penurunan stunting tadi, sehingga masyarakat kita mengerti. Apalagi kita tahu pasangan usia subur yang bagaimana, yang bagus, yang baik, yang bisa mencegah. Nah, itu mudah-mudahan ini lewat kita juga bisa bersumbangsi pengetahuan, wawasan, kemudian kita itu bisa memberikan sosialisasi, arahan itu, mudah-mudahan ini stunting itu tidak akan lahir lagi.
Dan yang sudah menjadi stunting bisa teratasi dengan makanan yang bergizi. Baik, kalau misalnya berbicara masalah kehamilan para ibu-ibu calon pengantin ini Bu, kan kadang-kadang tuh mereka sulit makan gini Bu. Nah, kira-kira dari pengalaman Ibu ada nggak sih Bu cara mensiasati supaya kita itu sebagai ibu hamil bisa makan enak gitu? Gimana gini Bu? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Ini berdasarkan pengalaman. Satu dulu yang utama itu, ketika hamil ya langsung kita periksakan. Kemudian para bidan atau di puskesmas atau ke dokter itu sudah tahu bahwa misalnya dilihat ibunya kurang nafsu makan. Ya, nafsu makan dikasih nafsu makan. Ada kan susu hamil khusus sekarang ini. Kemudian ada pil tambah darah. Nah, kadang-kadang ibu-ibu hamil itu takut minum pil tambah darah itu, takut takut besar bayinya, mitos sepertinya Bu ya, mitos mitos yang berkembang di masyarakat. Di masyarakat itu begitu, padahal itulah yang kita hindari. Jadi kalau sudah kita ahlinya yang meresepkan kepada kita, ya kita turuti aturannya itu. Nah, jadi sama tadi dengan menyusui. Nah, jadi menyusui begitu juga. Yang ibu hamil tadi jangan lupa memeriksakan minimal 4 kali kalau perlu setiap bulan. Karena apa? Letak bayi juga terlihat, apalagi sekarang ada yang namanya USG kan, bisa melihat. Nah, itu sebenarnya kalau sudah kita dengan kesehatan, ada di puskesmas, kemudian ada di rumah sakit, atau ada bidan yang praktek mandiri, atau ke dokter, ke rumah sakit kandungan. Nah, itulah mudah-mudahan dengan banyaknya fasilitas-fasilitas kesehatan untuk ibu hamil, sehingga di dalam perut sudah bisa terlihat dan kita bisa dengan mudahnya, karena sudah terdeteksi dengan baik stunting itu, mudah-mudahan tidak akan lahir lagi, khususnya di Kabupaten Tampin. Iya, jadi memang pemeriksaan Bu ya yang penting untuk di awal mendeteksi apakah ada gangguan dan sebagainya pada ibu hamil itu tadi. Nah, kalau misalnya berbicara masalah stunting lagi nih Bu, kira-kira apa sih Bu dampak dari stunting itu Bu yang paling besar nih Bu? Nah, kan sudah diketahui bahwa stunting itu nanti kelihatan badannya lebih pendek, lebih kecil dari teman seusianya. Lalu ukuran otaknya, jadi sehingga dia akan tidak begitu cerdas. Nah, ini yang tidak diharapkan. Jadi mudah-mudahan dampak itulah yang membuat kita itu bagaimana sebenarnya mencegah stunting itu dari awal mula kehamilan. Jadi memang dari awal Bu ya, sudah memang dideteksi secepatnya, apalagi dari catinnya juga bisa dipersiapkan Bu ya untuk tidak stunting itu sendiri. Nah, jadi kita punya program di mana kita bersosialisasi atau memberikan sosialisasi kepada catin. Jadi ke desa-desa itu calon pengantin dikumpulkan, lalu diberikan arahan bagaimana sebenarnya mencegah anak yang lahir stunting, sehingga diharapkan dengan percepatan penurunan stunting PPS tadi, lalu lagi bagaimana siap menjadi ibu yang sudah melahirkan anak, lalu bagaimana kesiapan seorang bapak menerima kehadiran anaknya, berkasih sayangnya. Nah, itu jadi kita punya juga program itu. Jadi memang ada perhatian lebih Bu ya sekarang dari berbagai pihak terkait dengan optimalisasi percepatan penurunan stunting. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah janin gitu Bu, nah menurut pengalaman Ibu, stimulasi apa sih Bu yang pernah Ibu berikan gitu Bu untuk bisa meningkatkan
perkembangan otak itu tadi, kemudian perilakunya yang baik supaya lebih agamis itu apa aja Bu? Nah, jadi ada dua kan, ada yang kita memang makanan yang bergizi yang lewat, artinya kita lewat yang kita makan, yang kita minum, makanan bergizi atau minuman yang bergizi seperti susu tadi. Tapi juga kita bagaimana menstimulasi merangsang bayi dalam kandungan itu dengan alunan musik, lalu bacaan-bacaan Al-Quran yang selalu didengarkan, kemudian dibelai tadi, kemudian yang nyatanya itu berolahraga ibunya itu. Jadi ternyata ketika ibu itu sering mengepel lantai sambil berjongkok itu saja, ternyata kalau seperti kita berjongkok yang kayak tiarap, kayak kuda-kudaan itu ternyata kan membantu letak letak itu. Jadi kemudian kalau ada mitos yang jangan kalau hamil jangan di depan pintu, itu memang mitos, tapi memang tidak bagus tidak bagus duduk di depan pintu karena orang terhalang kan untuk masuk pintu. Benar sekali Bu. Lalu siapa tahu nanti akan menendang ketika kita jalan, nanti bergesekan dengan kakinya orang yang hamil, nah kan berakibat fatal. Nah itu memang mitos itu, tapi kenyataannya untuk lebih baik tidak menghalangi orang yang lalu lalang. Memang ibu hamil tidak boleh malas bergerak berarti Bu ya, stimulusnya ya agar anaknya betul. Juga bisa beraktivitas di dalam perut dengan enak juga nih Bu. Nah, kalau misalnya menurut pengalaman Ibu selama ini, nah kira-kira 1000 HPK itu untuk orang-orang yang sudah stunting apakah bisa diperbaiki atau seperti apa Bu? Iya, jadi dalam teorinya ini kita berusaha sampai umur itu kan Baduta, bayi 2 tahun, 1000 hari itu mulai awal kehamilan sampai 2 tahun itu diperbaikilah gizinya. Jadi gizinya diberi gizi lebih, makanya kemarin kan ada bantuan, tiba-tiba mari regal katanya dikasih. Nah mudah-mudahan ini akan lebih lagi, kita bisa memberikan makanan yang bergizi dan seimbang tadi. Cuman pemerintah itu memang lebih fokus jangan sampai ada lagi. Jadi jangan sampai ada lagi yang memperbaiki, iya, tapi yang diharapkan itu tidak ada lagi, sehingga yang namanya lokus itu jangan berpikir lokus itu berarti ada stuntingnya, tidak, tapi lokus itu bagaimana sebenarnya kita mencegah kelahiran anak stunting dari pasangan usia subur itu. Nah disitulah sekarang ini kita berpikirnya untuk selalu tidak akan lagi lahir anak-anak stunting. Bagaimana kita memberikan sosialisasinya? Iya, dari pemerintah berarti nanti semua akan menjadi lokus stunting itu Bu ya, hal yang penting. Nah kalau misalnya persiapan untuk tahun berikutnya nih Bu, kira-kira ada nggak sih terobosan dari DPPKB sendiri Bu terkait dengan percepatan penurunan stunting? Nah jadi kita karena tadi di SK-kan saja belum, yang saya katakan sekretarisnya BPKB tadi belum dari arahan. Jadi kita tunggu arahan dari pusat, kemudian dari provinsi bagaimana langkah selanjutnya dan program apa saja yang akan diberikan oleh BKKBN pusat lewat BKKBN provinsi ataupun lembaga lainnya bagaimana, tapi tetap tidak hanya PPKB yang mencegah stunting ini, yang berusaha mengadakan pencegahan penurunan stunting, tapi ini lintas sektor. Jadi tetap lintas sektor seperti tahun-tahun yang lalu.
ada dinas kesehatan nantinya, Bapelitbang, kemudian ada dinas pendidikan lewat PAUD-nya, program PAUD-nya bagaimana. Ini juga KUA tadi disebut ya. itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita bersama kita bisa. Ketika bersama kita bisa, maka semua permasalahan akan tidak ada. Berarti memang sedang dipersiapkan sepertinya Bu ya, tapi masih ditahan dulu nih untuk tahun depan ini. Iya. Iya, ngomongin stunting memang sangat luas sekali sebenarnya Bu ya, menyangkut dengan berbagai aspek seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari Catinnya sendiri nih Bu, kalau misalnya di Tapin sendiri, apakah usia pernikahannya sudah mencukupi Bu? Ini masih gencar-gencarnya kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, calon-calon pengantin masih berharap bahwasanya usia perkawinan untuk wanita 21 tahun, untuk prianya 25 tahun. Jadi mudah-mudahan kita bisa dengan mensosialisasikan itu, masyarakat juga bisa memenuhi program pemerintah itu, dan juga mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi masyarakat sendiri bahwasanya memang pasangan yang berumur demikian itu memang matang untuk siap untuk melaksanakan kegiatan atau program keluarga berencana. Berarti sebenarnya ada kasus seperti itu tidak bisa kita pungkiri Bu ya, masih terdapat, tapi kita berupaya yang terbaik untuk bisa mengurangi dan juga menghilangkan stunting dan juga upaya bagi pasangan usia subur untuk menikah ideal. Nah, untuk pesan terakhir nih Bu, kira-kira apa nih Bu poin penting dari stunting itu sendiri? Mungkin boleh pantunnya nih Bu bisa diberikan kepada pemirsa sekalian. Jadi yang pertama, saya ingin berpantun itu untuk calon pengantin. Nah, bukan batang sembarang batang, batang melilit di kayu jati. Bukan hadang sembarang hadang, kami menghadangi calon pengantin yang baik hati. Baik hati bisa menerima program pemerintah, sehingga dengan program pemerintah faktor umur saja dulu diturutin. Kenapa? Dengan 21 wanita, 25 laki-laki, maka siap untuk berumah tangga dengan segala macam faktor yang bisa, siap mental, siap finansial, siap segala-galanya, sehingga nantinya akan merencanakan anak, kemudian anaknya hamil istrinya, kemudian diberi makanan yang bergizi dan seimbang, maka selalu karena sudah finansialnya baik dan mengerti, maka ketika hamil istrinya akan dibawa setiap bulan diperiksakan. Itu kan memerlukan biaya dan dana. Kemudian selalu memberikan berkasih sayang dengan sesama suami istri itu, berkasih sayang untuk menstimulasi janin dalam kandungannya, karena dia sudah benar-benar siap menjadi ibu dan ayah. Baik. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Jadi setelah kita berusaha, maka kita berdoa mudah-mudahan pasangan usia subur, wanita usia subur, calon pengantin, dan ibu hamil, ibu menyusui untuk sama-sama meningkatkan, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, sehingga anak yang lahir stunting tidak ada, dan anak yang diperkirakan stunting itu juga bisa disembuhkan karena mengerti akan gizi seimbang. Iya, terima kasih Ibu atas semua informasinya, dan semoga pemirsa sekalian menambah ilmu juga. Amin. Nih,
yang sangat baik sekali bahwa stunting ini adalah hal yang sangat diperhatikan pemerintah, terutama juga BKKBN yang sekarang berperan penting dalam percepatan penurunan stunting. Siap. Terima kasih Ibu atas informasinya pada hari ini. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi ya Bu ya. Iya. Terakhir pantun terakhirnya, buah durian, buah selasi, dikolak pisang, nyaman dimakan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Iya lupa. Baik pemirsa, jangan lupa tonton channel kesayangan kita Bangga Kencana Tapin Channel, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe Bangga Kencana Tapin Channel. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga untuk ikut vaksin. Iya. Baik, kita akhiri Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.